الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا ببعثة خير الأنام. أحمده تعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله القدوة الإمام. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan, dan bertaubatlah kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang sering kali kita lakukan. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, kita semua yakin, kita semua sepakat bahwa seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita bahwa setiap jiwa yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Namun anehnya, bersamaan dengan keyakinan bahwa kematian itu pasti tiba, mengapa masih banyak di antara kita yang enggan untuk beramal saleh, tidak mau untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, masih tidak mau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, bahkan yang lebih parah dari itu sampai menganggap remeh dosa kemaksiatan. Di manakah keyakinan tersebut? Keyakinan seorang muslim bahwa kematian itu pasti akan mendatanginya dan kelak segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah berbagai macam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas? Berbagai tanda mengabarkan kepada kita bahwa semakin hari waktu kematian sudah semakin mendekat, rambut yang sudah semakin memutih, kulit yang sudah semakin menua, suara yang sudah semakin mengecil, tenaga yang sudah semakin berkurang, dan penglihatan yang sudah mulai kabur.
Bukankah itu semua adalah peringatan bahwa waktu menetap kita di dunia tinggal sebentar? Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah sudahilah kelalaian kita, sudahilah kemaksiatan kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isilah hari-hari dengan ibadah, menjaga salat 5 waktu, tidak membicarakan aib orang lain, tidak berbohong kepada istri, tidak menzalimi anak-anak kita, dan meninggalkan berbagai macam perbuatan tercela yang lainnya. Umur kita begitu sangat terbatas, dan perjalanan kita setelah di dunia ini masih sangat jauh, masih sangat panjang. Sementara bekal kita masih sangat sedikit. Maka sungguh sangat disayangkan jika waktu yang kita miliki hanya dihabiskan untuk bermalas-malasan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ingatlah bahwa kematian pasti akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Entah itu kita sedang berada di pasar, di kamar, di rumah, di kantor, di masjid, di lapangan, di jalan, dan di mana saja kita berada, kematian itu pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikukumul maut." Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kematian pasti akan tetap mendatangi kalian. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah kriteria orang-orang beriman yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Laki-laki itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akhyas? Kemudian wahai Rasul, bagaimanakah kriteria orang-orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapan bekalnya untuk kematian nanti, mereka itulah orang-orang beriman yang paling cerdas. Demikianlah jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang mukmin yang cerdas, yaitu dengan selalu ingat kematian serta mempersiapkan bekal dengan sebaik mungkin. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin kama amarakum bidzalikal awwalin
الآخرين. فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر